Oke guys, saya akan habisin untuk Anda ini. Ini sama dengan merakit mesin cuci sap ini. 2 tabung dari dinamo seal, gearbox, bahkan pembuangan air ini Anda saksikan. Kalau yang masih bikin nyinyir lagi, ini sungguh-sungguh nekat yang nyata ini kalau seperti ini. Anda saksikan videonya. Saya merakit mesin cuci merek sap 2 tabung ini. Jadi ini kalau pemakai ataupun bengkel pemula ini sudah pasti Anda bisa ini. Oke, Anda saksikan saya merakit mesin cuci sap. Jangan main nekat yang nyata ini. Oke guys. Oke guys, saya akan pasang gearbox mesin cuci sap 2 tabung. Anda akan saksikan sebelum dipasang tentunya seal karet ini saya lem supaya lengket ke casing, sehingga kalau ada kebocoran ini tidak menjadi rembes. Oke, sudah saya pasang tempel olesin lem menggunakan lem iPhone. Kemudian saya pasang, ini ada baut 4. Jadi baut ini ada 4 besar, menggunakan obeng bisa, kunci 8 ini bisa. Dan kalau pakai obeng jangan terlalu kencang dulu ya. Satu persatu jangan langsung dikencengin. Lebih mudah ini dengan menggunakan kunci T. Setelah baut ini terpasang semua, baru menggunakan kunci T. Anda saksikan ini caranya. Jadi jangan dikencengin dulu. Kalau sudah terpasang semua masih kendor, dikencengin dengan kunci T. Anda bisa dilihat. Hanya 4 baut. Bautnya ini kasar, ini beratnya kasar besar. Kemudian sedikit panjang, ini ada 2 cm kayaknya, ini lebih dikit. Oke, dengan obeng 4-4-nya ini sudah terpasang. Jadi ngencenginnya dengan kunci T ini, kunci 8 ini. Ini saya bongkar semua mesin cuci ini karena sealnya pengering masalah, kemudian gearbox masalah, dinamo masalah, sehingga saya ini sama dengan ngerakit mesin cuci sap 2 tabung ini. Saya bongkar lepas semua ini sampai kabel-kabelnya saya angkat ini. Kalau kira-kira sudah kenceng semua, di perasaan ini kunci T ini kenceng, baru yang namanya ini sudah clear ini masang si gearbox. Oke. Sudah terpasang. Tinggal dinamo ini. Dinamo ini ada yang namanya topinya, bahasa wilayah saya ini. Ini topi aslinya, kemudian remnya sudah lepas talinya sehingga saya ikat. Kemudian ini ada baut 3 ini di topi dinamo spin. Saya kencengin bautnya 3 ini. Oke. Kalau sudah kencang semua, tinggal pasang.
Jadi saya pas-pasin kabel terutama ini supaya menghadapnya ke kapasitor, jadi lebih panjang. Kemudian kaki dinamo dan dinamo sub ini soketnya ini pendek, lebih menyempit daripada dinamo lain, dan harus terpasang ini supaya kalau getar ini nggak lari nih. Makanya ini soket kaki dinamo ini harus masuk ke lubang dinamo ini. Oke. Kalau sudah masuk semuanya, tinggal pasang yang namanya baut. Ini baut juga sedikit panjang, dan ini pasti kenceng. Walaupun plastik ini memang kalau kenceng, jadi ini nggak dolin. Saya akan pasang baut. Ini 3 baut. Masukin dulu, ntar saya kencengin dengan obeng ini. Saya habisin lagi. Nah, sudah kenceng, tinggal pasang poli ini. Jadi yang tadi saya lepas karena untuk tracker plastiknya ini, yang untuk ke as. Masang plastik ini ada tandanya itu ya. Dan kalau sudah pas dengan tandanya, saya ketok dengan obeng pelan, jangan terlalu keras, ini ntar pecah. Oke. Nah, ini ada baut. Jadi baut ini untuk ngunci coakan as dinamo ini, supaya tidak mutar ini si poli ini. Baut ini pas di coakan ini. Saya masukin, baut kendorin. Kemudian saya ketok pakai obeng. Ini pelan. Kalau kira-kira sudah keras berarti sudah. Kalau terlalu keras ini akan naikin. Asnya ini naik nabrak si plastik. Dan saya kencengin ke coakan ini, harus tepat sasaran. Oke. Dan di depan itu ada mur ini, kendorin dulu ini. Supaya jangan nempel dulu. Kalau kira-kira sudah kenceng baru sedikit digeser. Ini menggunakan kunci T juga ini. Oke. Murnya dimundurin dulu. Oke, kencengin dengan kunci T. Kira-kira kenceng baru mur ini dimajuin. Nah, kalau mur ini yang ke as dinamo sudah kenceng, nempel coakan, murnya dimajuin, nempel, kemudian dikencengin. Artinya ini supaya benar-benar nempel, artinya ini kenceng. Oke. Dan ini murnya saya kencengin juga dengan kunci 10. Jadi ini sudah pasti ini benar ini. Sudah pasti ngunci semua ini polinya ini. Oke, murnya saya kencengin dengan kunci 10. Harus kenceng juga. Oke, kira-kira tapi. Oke, kalau saya masang seperti ini, murnya ini pasti saya lem supaya jangan tidak ngendorin ke belakang ini. Makanya saya timpa lem juga itu. Lem ibon ini supaya kalau kering ini nggak mundur. Oke guys, jadi saya tinggal pasang seal pengering ini. Jadi seal ini nempelnya di casing untuk as tabung yang dari atas. Oke. Jadi pasang seal ini menggunakan universal. Kemudian kalau sub ini ringnya ini seret, makanya saya potong bagi 4 itu. Saya garis dengan pisau, kemudian saya sobek dikit 2 titik sehingga ini ntar masuk ke lubang casingnya. Jadi ini tidak masuk karena ini kalau sub ini berbeda, ini lebih seret ini. Lubang asnya ini kecil ya. Kalau sub khusus sub ini kecil, lubang as dinamo as tabung. Ini saya garis ini bagi 4 dengan pisau ini. Garis. Oke. Sebelum saya pasang ringnya, saya kasih lem dulu
muter. Oke, sebelum saya masukin ringnya ke karetnya, saya kasih lem ini berharap supaya tidak rembes juga ngunci ini sebenarnya. Pasti awet ini saya masukin. Oke, ringnya ke karet mangkok, ini mangkok karet udah saya pasin. Jadi di dalam ini karet ini kena lem yang di plastik ini. Oke, sudah seperti ini. Kemudian karet ini kalau dimasukin dari atas akan nempel ke bodi. Saya lem lagi nih. Oke, muter. Saya lem muter supaya nempel ke casing bodinya ini rapat lagi. Sudah muter tuh saya kasih lem. Ini masuk ntar dari atas ini. Ini bodi ini harus saya pasang dulu. Oke. Ini kan terpisah, makanya saya pasang dulu ini. Saya angkat casing yang tengah, berarti bawah dinamo, ini tengah. Saya pasang baut dua biasanya, kanan dan kiri, hanya untuk kunci saja, karena supaya masang karetnya ini kalau sendirian ini gampang. Saya kasih baut dua kanan kiri ini. Ini harus pas ini, karena ini ada klaknya ini, jadi harus pas. Ini baut ada berapa berarti? 3 kiri 3, depan 2, bawah itu. Bunyinya sekitar 846. Saya pasang baut sebelah. Ini untuk pasang karet ini gampang kalau sendiri dari atas. Samping kiri lagi, satu lagi. Enteng ini, gampang sebenarnya. Makanya kalau urusan mesin cuci ini sendiri ini termasuknya gampang, enteng, kemudian potongannya gampang dilihat. Oke, sudah. Ini sudah ngunci semuanya. Jadi casing paling bawah sama tengah saya tinggal pasang seal. Tuh ya, saya akan pasang seal. Sudah saya lapin dulu. Tadi karet sudah dilem, makanya ntar kalau nempel di sini sudah pasti lengket ini. Ini harus dipasang dulu kalau sap ini, karena ngepres ini. Mur plastiknya ini karena universal, ini harus dipasang dulu di dinamo, jadi ntar nggak ribet ini, pasang dulu itu ya. Sudah otomatis ini saya tinggal masukin seal karetnya ini. Seperti ini. Saya taruh kamera. Saya akan tekan dari atas karena sudah digergaji, ini pasti masuk. Itu ring murnya itu harus dipasang dulu, itu yang plastik untuk seal. Oke, udah terpasang. Ring mur ini ngencengin ini ke kiri ini, bukan ke kanan ya. Ini diratain dulu baru pasang. Kalau masih belum masuk, misalkan sedikit yang belum masuk, ini nggak masuk ini, ring ini miring, ini nggak masuk. Oke, saya akan tekan lagi dari atas. Jadi setelah misalkan dikencengin, tekan lagi, jadi ngepresnya ini sampai di mana ini, kenceng dan tidaknya ketahuan. Oke, saya tekan lagi supaya masuk dan rata ini. Ini sudah masuk ring, ini ngencenginnya ke kiri.
Kalau kira-kira sudah kencang seret, ditekan lagi, takutnya belum ngepres masuknya, ada ganjalan karet ring seal, ini ditekan lagi, jadi ini rata, ini sudah pasti rata, ini tinggal dikencengin lagi. Artinya kalau sudah ditekan lagi ini sudah pasti kenceng beneran. Kalau sudah kenceng beneran, udah ngunci bener-bener dratnya, ini ngencenginnya ke kiri, oke. Bisa tekan lagi, takutnya ini kurang turun. Sudah itu, sudah kenceng tuh kan. Ini tadi mur seal ini saya kunci lagi supaya tidak kendor, jadi ini saya olesin lem di bagian bawahnya, ini saya olesin lem, jadi tidak bakalan mundur-mundurin ini kalau lem ini sudah kering ini. Tapi kalau misalnya dicopot juga gampang ini, karena lem-lem seperti ini enggak paten ini. Oke, sudah seal, tinggal masukin asnya ke as tabungnya, tabung saya pasang. Oke, ini juga gampang, ini posisi terbuka seperti ini gampang, tangan kiri masuk ke lubang dipasin, kemudian di bawah kalau sudah kira-kira ini ketahuan kok. Ini belum masuk ini karena ini masih tinggi. Oke, belum masuk, artinya belum pas, ini asnya ini belum turun, benar-benar turun ini. Kemudian ini ada lubang yang namanya mur, jadi kalau sapi ini antara poli dengan as ini ada lubang mur drat, artinya ini untuk ngunci juga, jadi asnya ini harus lurus dengan lubang drat di poli, ini murnya ini. Oke, kalau nggak lurus ini masangnya susah. Ini kunci 8 ini. Ini kalau sudah lurus dari poli kemudian ke as ngedrat tembus kemudian drat lagi, ini masih sudah pasti ngunci. Ini sampai kenceng. Sebenarnya ntar kalau sudah keluar ujung drat ini diolesin lem lagi, jadi sudah tidak mundur lagi, artinya ini nggak ngendorin kalau dikasih lem. Kalau kira-kira sudah kenceng, ini sebenarnya kalau orang dua gampang, di atas itu ditekan sehingga ini turun, kuncinya tidak susah. Oke, sudah. Enggak ini maksudnya tetap belen ini ntar kalau muter. Tinggal bisa pasang fan bel ini. Fan bel gampang, mau dari yang kecil dulu mau dari yang polinya dulu, ini yang besar atau kecil gampang, ini tinggal masukin kemudian putar. Ini nomor fan belnya ini ya. Sub ini nomornya ini 28. Oke, saya masukin.
Ya masuk. Oke, gampang ini, cepat. Fanbel ini cepat. Ini sudah tabung fanbel, kemudian ini tinggal pulisator ini ada ringnya. Oke, saya olesin lem samping kiri masuknya gearbox, takutnya rembes, padahal karet di bawah ring tadi sudah dilem, tapi tetap saya timpa lem lagi, muter supaya ini aman ini. Oke, sudah saya kasih lem supaya air ini jelas aman. Saya tinggal ambil pulisator. Ini giginya tinggal masuk, pas-pasin aja, kemudian ini pasti masuk ini ring dulu di atasnya gearbox, baru masuk pulisator. Oke. Dan ini ada namanya baut ini ke gearbox mas. Ini baut khusus, ada ringnya. Saya kencengin ini ke kanan, ini ngencenginnya sama dengan biasa ini, kencengin ke kanan kalau sudah kenceng. Oke, tinggal tutup. Sudah saya tutup. Ini tinggal casing yang paling atas ini, bagian pengabelan timer yang turun ke bawah, kemudian tali pembuangan. Ini juga gampang karena ada lubang yang pas dengan tali pembuangan juga sampai ke bawah. Ya, kalau rem sudah tidak fungsi nih, tali rem. Ntar ditarik dari bawah, ini masih gampang juga ya. Oke, sudah kabel masuk, ini sudah dikeluar, ditarik. Kalau sap ini biru merah kapasitor yang turun dari timer, kemudian ungu dari pengering, kemudian oranye ini, dua ini gabung ini untuk door switch pintu. Bisa pasang karet seal pembuangan ini, saya juga ganti semua ini sama dengan merakit. Saya buang kemudian saya ganti yang baru ini, masukinnya gampang. Oke, karet sudah masuk keringnya, kemudian tinggal per dan tutup. Oke, sudah, itu tinggal pilih lubang yang mana. Kalau misalkan semakin rendah yang masuknya itu pennya, itu berarti semakin membuka airnya lebar, semakin tinggi semakin sempit ini. Saking kabelnya ini tinggal diincalas, ini sudah seperti ini, ntar tinggal masang ini. Saya kapasitor saya pasti ganti juga, walaupun masih hidup. Ini saya sikat semuanya nih, baik pencucinya maupun pengering, saya tentu sikat buang ini. Oke, saya pasang dulu ini biru merah ini ke dinamo pencuci dan kapasitor, saya buang, dan dari timer ini turun. Oke, saya akan kelupas satu persatu kabel kapasitornya. Oke, setrum langsungnya dari colokan ini biru, masuknya hitam. Dari colokan ini masuk hitam, dari pencuci aslinya hitam. Saat dinamo baru ini setrum aslinya yang pertama masuk dari colokan ini biru. Jadi ini
Nah, ini yang biru ini setrum yang langsung, ini dinamo baru. Jadi masuknya gabung dari colokan terusan kabel hitam dari dinamo pencuci. Jadi 3 ketemunya, saya solasi ini dari colokan ini. 3 kabel dinamo spin, 1 yang langsung, cuci 1 yang langsung, dan colokan warna biru. Ini ketemunya 3 dan saya solasi. Ini untuk kunci setrum yang langsung ini. Berarti 1 ini warna biru. Saya solasi dulu. Oke. Sudah saya solasi. Ketemu 3 kabel dari colokan 1 lagi. Nah, ini dari colokan yang satu-satu ini ketemunya 3 kabel. Oke, sudah saya kunci-kuncinya dulu ini. Kemudian sisa 2 ini dari dinamo pencuci, ini merah dan biru ini. Tadi setrum langsung sudah. Oke, kemudian dari atas timer ini turun warna merah dan biru juga. Ini dari timer pencuci. Nah, ini yang tadi itu oranye ini saklar pintu, ini saya gabung langsung, saya solasi. Ini kunci-kuncinya yang tidak berhubungan mikir pasangnya, ini saya langsung solasi oranye. Sudah strum langsung sudah, saklar pintu ini sudah. Oke, ini saya pasang kapasitor yang turun. Ini setrum yang langsung 1 ini ke atas. Jadi ini setrum yang dari colokan tinggal 1, yang ke atas ke timer cuci kering warna putih, saya kelupas. Oke, sudah. Tentu saya sambung setrum dari colokan 1 ini yang warna coklat. Oke, ini putih ketemunya ini dari colokan, naik ke atas ke timer cuci dan kering. Saya sambung ini. Jadi kunci-kuncinya sudah semuanya, colokan setrum ini sudah masuk semuanya. 220 listrik. Saya solasi dulu. Dah, setrum yang naik ke atas ini colokan sudah. Jadi sisa kabel yang turun ini dari timer semuanya, ini timer kering, timer pencuci. Ini merah dan biru ini dari timer cuci. Masuknya ini dinamo mesin cuci, yaitu tetap merah dan biru. Saya kelupas. Ini yang dari dinamo merah dan biru. Oke, dari dinamo pencuci. Saya sambung dengan merah yang turun dari timer. Kemudian biru juga ya, dari atas saya sambung ke dinamo yang pencuci. Jadi sudah saya sambung merah-merah biru-biru sudah. Oke, dari timer turun merah biru, masuk ke dinamo juga merah biru kalau sub. Sudah, itu ketemunya 2 kabel. Otomatis ini harus ketemu 3 kabel dari kapasitor. Jadi ini ketemunya 3 kabel, 3 kabel. Kapasitor ini saya baru, ini 12 mikro, yaitu warna kuning dan merah. Jadi ini satu-satu kabel ini 12 mikro ini ya. Saya beli 12 mikro dan 5 ini. Oke. Ini kuning dan merah. Ini merah saya masukin merah yang turun dari timer dan ke dinamo pencuci, ketemunya jadi 3 kabel. Saya solasi. 3 kabel ini, kapasitor 1 turun dari timer cuci 1 dan dinamo. Kuning masuk ke biru. Jadi satu-satu ketemunya 3 kabel supaya muternya ini kanan dan kiri. Sudah, ini pencuci. Beres perkara ini, sudah pengabelan. Oke. Ketemunya 3 kabel, 3 kabel turun dari timer, dinamo dan kapasitor. Sudah.
merah biru tambah kapasitor ketemunya 33. Oke, jadi ini tinggal sisa kabel ke dinamo ya. Kapasitor tinggal 2 kabel 5 mikro. Saya tes dulu. Oke, saya putar. Oke, pengering tadi ungu masuk kapasitor ya, kemudian merah dari dinamo baru, jadi ketemunya 3 kabel yang pengering. Kemudian yang sendiri ke dinamo itu warna kuning pengering ya. Saya putar pencucinya. Oke, pengering juga muter, sudah beres perkara ya. Saya tinggal pasang pembuangan air ini. Caranya seperti ini, gampang tuh. Saya sudah masukin pennya ya, pengaitnya yang dari atas, saya turunin dan saya pasang. Ini baut harus pas, ini deratnya harus pas. Oke, sudah kira-kira kenceng yang standar saja. Mengetahui bahwa ini renggang atau tidak, karetnya ini ditem